Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mab'utsir rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inni a'udzu bika minal ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah. Anak-anak kelas 2A, 2B dan 2C, semoga Allah berikan kesehatan kepada semuanya. Ini adalah halaqah kelima, rekaman kelima dari amanat belajar jarak jauh. Semoga Allah berikan kita umur panjang, kesehatan, dan kondisi yang memungkinkan di semua bidang, sehingga kita bisa belajar di sekolahan, di pesantren yang kita cintai. Namun untuk sementara ini kita belajar melalui ini, dan saya harapkan kalian bisa profesional dalam belajar, tidak setengah-setengah, tidak asal dengar, tidak asal absen. Dan hari ini adalah saya rencanakan rekaman yang gak panjang karena ada jatah dari jam pelajaran yang cuma 1 jam. Dan juga hari ini kita murojaah aja, masih di bab aritmatika sosial dan beberapa pembahasannya. Anak-anak yang Allah rahmatin, insya Allah anak-anak kebanggaan orang tuanya. Dalam dinamika jual beli, seorang pedagang, ya, misalnya ada koperasi Al-Furqon pedagang, ya, itu ketika dia menjual buku, air, aqua, makanan, kue, roti, itu dia nggak bikin sendiri karena dia hanya pedagang. Jadi ada proses di mana koperasi itu beli barang dari tempat lain dengan harga yang tertentu gitu ya, berapa misalnya, beda-beda tergantung barangnya. Kemudian dia dapat barang dari orang lain, dia beli, dan itu kita istilahkan dengan harga beli ya, atau kalau orang kita bilang harga modal. Kita anggap harga beli ya, seperti di buku-buku matematik. Kemudian udah sampai dia beli, dia taruh di toko, dirapikan di rak-raknya, di etalase, dan dikasih harga lagi. Tentu saja harganya lebih tinggi dari ketika dia beli, karena kan dia pengen untung. Kalau nggak ada untungnya gimana buat bayar gaji karyawan gitu kan, dan lain-lainnya, ada bayar listrik, itu kan semua harus dibayar, dan dia harus jual dengan harga lebih besar dari harga beli. Nah, ketika ada yang beli, maka transaksinya menggunakan harga jual gitu ya. Misalnya ada santri yang beli buku harganya 4.000. Nah, itu harga jualnya adalah 4.000. Ketika kita tahu bahwa harga beli buku dari koperasi beli ke toko sebelumnya adalah 3.000, maka kita tahu bahwa koperasi mendapatkan untung sebesar Rp1.000, yaitu harga jual 4.000 dikurangin harga beli yang 3.000. Namun terkadang ada satu komoditas atau barang yang dijual harga lebih murah dari harga beli, misalnya karena barangnya ada rusak, ada cacat, atau udah lama nggak laku sehingga pengen cepet-cepet dijual biar laku, dikasih harga murah aja. Sehingga ada kalanya harga jual itu lebih kecil dari harga beli. Nah, karena harga jual lebih kecil dari harga beli, maka terjadi dia rugi.
Ya, harga jual lebih kecil dari harga beli, rugi. Iya, nggak apa-apa dibuat dia, daripada barang yang nggak laku, mendingan laku jadi uang. Ya, jadi ada keadaan untung, ada keadaan rugi. Dan pembahasan ini berputar di istilah harga jual, harga beli, untung dan rugi. Dan kemudian ditambahkan istilah persentase untung dan persentase rugi. Persen adalah pecahan, bagian dari pecahan. Per adalah per, sen adalah 100. Jadi persen adalah per 100. Kalau misalnya ada keterangan 20%, berarti dia nilainya 20 per 100. Persentase ini digunakan oleh pedagang untuk menyederhanakan bagaimana dia mendapatkan untung atau rugi. Seorang pedagang biasa dia mengatakan, saya mau menjual ini dengan untung 100%. Atau saya menjual ini minimal saya pengen untung 30%. Sehingga dari patokan 100% atau 30% itu dia membangun harga jualnya. Dia menetapkan, misalnya, saya pengen untung 50% untuk barang-barang makanan, gitu ya. Sehingga kita lihat misalnya, datang barang misalnya roti, kue harga 10.000 dari harga modalnya 10.000. Karena udah ada patokan dia harus untung 50%, maka dia tahu harga jualnya adalah harga beli 10.000 ditambah untung 50%. Untung 50% itu berapa sih? Berarti untung 50% adalah 50 dibagi 100 gitu kan, 50% kan 50 per 100 dikalikan dengan harga belinya. Karena harga belinya adalah 10.000, berarti untungnya adalah 50 dikali 10.000 dibagi 100 alias 5.000 rupiah. Pedagang ini mematok untung 5.000 rupiah, maka berapa harga jual yang harus dia pasang? Adalah 10.000 harga modal ditambah dengan 5.000 keuntungan. Jadi penjual ini menetapkan harga jualnya adalah 15.000 rupiah. Dan seterusnya yang udah kita pelajari. Kemudian kita belajar dengan ketentuan HJ adalah harga jual, HB adalah harga beli, ini simbolnya. Lalu juga ada persentase U, yaitu dia persentase untung. Lalu kita juga punya persentase R, itu adalah persentase kerugian. Lalu kita masukkan rumus harga jual dalam dua keadaan ya, bisa untung dan rugi. Harga jual adalah kalau untung 100% ditambah persentase untung dikali harga beli. 100% ditambah persentase untung dikali harga beli. Ini ketika kondisinya untung. Atau terkadang penjual itu menjual dengan kerugian, maka ada persentase rugi. Ya. Makanya kita pakai persentase rugi. Harga jual adalah 100%. Ya, 100% dikurangin ruginya, berapa persentase rugi, dikali harga belinya dia, harga modal. Ini kan kondisi rugi. Dan juga ada pelajaran tentang mencari harga beli. Yaitu rumusnya dihafal aja ya. Harga jual dibagi 100% ditambah persentase untung. Nah, ini ketika kondisi untung. Dan ketika kondisi rugi, rumusnya mirip, cuman dikurangin aja bedanya. Kalau untung ditambah, kalau rugi dikurang. Harga jual dibagi 100% dikurangin persentase rugi. Ini adalah keadaan rugi.
Nah, kurang lebih ini gambaran yang sudah kita pelajarin di aritmatika sosial dari harga jual, harga beli, berapa untungnya dia nanti, berapa ruginya, persentase untung, persentase rugi, dan seterusnya. Kita akan masuk ke latihan soal, kerjakan di websitenya ya, yang udah dibikin. Soal pertama adalah Pak Umar beli beras harga 108.000, harga berasnya 9 ribuan, berapa kilogram beras yang dibeli Pak Umar? Harga 108.000, totalnya per kilonya 9.000, berapa kilogram? Soal nomor 2, Ibrahim beli sepatu futsal harga 345.000, lalu sama Ibrahim dijual lagi dengan harga 315.000 rupiah. Ada harga jual, ada harga beli. Berapa untung atau rugi yang didapat Ibrahim? Nomor 3, Syahdan beli 50 kg jeruk, harga totalnya 300.000 rupiah. Lalu sama Syahdan dijual lagi dengan harga per kilogram 8.000 rupiah. Berapa keuntungan yang diperoleh Syahdan? Soal nomor 4, pedagang menjual barang dengan harga 2.100.000 dan keadaannya dia dapat untung 250.000. Pertanyaannya, berapa harga belinya si pedagang tersebut? Harga modal. Soal selanjutnya, Ibrahim beli sepatu futsal dengan harga 345.000, lalu dijual kepada temannya dengan harga 296.700. Berapa persentase kerugian yang didapat Ibrahim? Selanjutnya, pedagang buah beli jeruk sebanyak 75 kg, harga total 375.000. Lalu jeruk itu dijual lagi dengan harga 6.500. Berapa persentase untung atau ruginya? Bersamaan dengan soal terakhir ini, maka halakoh 5 ini selesai. Semoga Allah berikan pada kita ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu kita bisa tafakkur atas keagungan Allah dan ayat-ayatnya di muka bumi, dan bahwa pencipta segala sesuatu, adanya segala sesuatu berarti ada yang menciptakannya, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lainnya. Semoga dengan waktu-waktu yang kita pakai ini bernilai ibadah hingga kita bertemu lagi dengan pahala tersebut nanti di akhirat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.